Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita, banyak sekali yang bertanya kepada saya mengenai pertanyaan yang sama. Kenapa sudah banyak berbuat baik dari membaca parita, berdana, pangsen, tapi hidupnya kenapa masih sial terus? Jadi masalahnya di mana? Kenapa kok? Ya mungkin diibaratkan saya sudah melakukan banyak karma-karma baik. Kenapa karma baik itu tidak berbuah? Dan inti yang ditanyakan kan seperti itu. Jadi begini sahabat Sanggamita, menanam karma baik itu juga memerlukan cara-cara yang tepat agar karma baik ini berbuah. Jadi nggak sembarangan nanam lalu bisa berbuah. Ini sama seperti dengan para petani ketika menanam pohon atau sebuah bibit. Jadi ketika dikatakan bahwa apa yang kau tanam itulah yang kau panen, bagi saya sih belum tentu ya. Karena kalau coba Anda tanya kepada para petani ya, apa yang mereka tanam belum tentu dipanen. Karena apa? Banyak faktor. Jadi saya ilustrasikan seperti petani ketika sedang menanam ya. Ketika mau menanam bibit ataupun pohon yang masih kecil agar dia bisa tumbuh besar, berkembang dan berbuah lebat lalu dipanen, seorang petani itu tentu harus memastikan pertama adalah kualitas bibitnya. Apakah bibitnya ini bagus, berkualitas, tahan hama, kemudian tahan cuaca, ya kan? Ini harus dipastikan kualitas bibit ini dulu. Kalau bibitnya sudah jelek, bagaimana ini bisa tumbuh dengan bagus? Itu yang pertama. Lalu kemudian tanah yang akan digunakan untuk bercocok tanam atau ladangnya, tanahnya ya. Tanah ini apakah tanah yang betul-betul subur, kemudian bebas dari hama, bebas dari virus-virus atau bakteri-bakteri patogen, bakteri-bakteri yang jelek yang nantinya merusak. Apakah ini tanah tandus? Tentu ini akan berpengaruh. Sehingga kadang-kadang kita harus jeli melihat tanah-tanah yang akan digunakan ini. Sama seperti para petani yang sebelum menanam itu biasanya akan menggarap tanahnya dulu supaya tanah itu bisa berkualitas, menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang bisa menghasilkan. Nah, katakanlah ini tanahnya sudah bagus, bibitnya juga sudah bagus, lalu ditanam. Nah, Anda kemudian mikir, oh berarti secara logika ladang bagus, tanah bagus, ya udah pasti akan kita panen. Nah, belum tentu loh, sahabat-sahabat Sanggamita. Kenapa saya katakan belum tentu? Anda bisa bertanya kepada para petani itu. Di dalam perjalanan ketika menanam diperlukan pemupukan, ya kan? Kemudian perlu dikasih nutrisi dan vitamin. Nah, kemudian dikasih barangkali supaya anti hama, jangan sampai kemudian ada hama. Kan banyak sekali hama. Apa macam-macam itu hama, dari hama entah hama wereng, kutu kebul, antraknosa atau apapun jenis hamanya, tergantung dari yang ditanam itu. Nah, hama-hama ini sangat mungkin muncul. Tapi kalau bibitnya udah bagus, kemudian tanahnya bagus, tentu kerentanan untuk terserang hama ini sangat kecil. Tetapi petani pun juga harus waspada. Gimana caranya supaya tidak sampai mempengaruhi tumbuhan ini. Nah, kadang-kadang juga sudah hampir mendekati panen, misalnya buahnya udah gede-gede, hampir mau dipanen aja. Tiba-tiba ada hujan muncul terlalu cepat. Harusnya munculnya masih lama, tiba-tiba hujan salah posisi, salah mangsa. Jadi tiba-tiba hujan muncul duluan. Karena intensitasnya sangat tinggi, akhirnya menyebabkan apa? Gagal panen, ya kan? Ada juga yang misalnya buahnya udah gede-gede, udah cakep-cakep, tiba-tiba gunung meletus.
ya entah Gunung Sinabung atau Gunung Merapi. Nah ini kan jadi gagal panen lagi. Jadi menanam karma baik itu sebenarnya sama dengan bercocok tanam seperti petani yang tadi saya ilustrasikan itu. Perlu satu teknik, satu cara, kemudian pengalaman di lapangan, bagaimana caranya supaya bisa menanam karma baik dengan tepat. Yang saya amati, banyak sekali umat ini ketika menanam karma baik saja barangkali sudah kehilangan esensi atau rasa bahagia ketika melakukan perbuatan baik. Bahkan perbuatan baik itu menjadi sebuah kebiasaan yang nggak ada feel-nya sama sekali. Misalnya ya perbuatan baik yang mungkin kejar target, banyak sekali yang kejar target ya. Misalnya mau dana makan nih kepada wihara, jadi dia drop ke banyak wihara, yang penting berdana ya. Kemudian berdana sesuatu yang tidak diperlukan misalnya begini, ada umat datang ke saya memberi sesuatu untuk saya gunakan di wihara, lalu saya melihat oh ini nggak saya pakai. Saya bilang sama umat ini, coba Anda danakan ke wihara lain yang barangkali lebih membutuhkan, karena saya tidak memerlukan barang ini. Tapi kadang-kadang umat sendiri mengatakan kepada saya, enggak lah ayah, biar di sini aja, siapa tahu suatu hari ayah pakai. Nah, ditinggallah di situ, tergeletak, enggak saya pakai. Apa mungkin itu bermanfaat dan berbuah untuk si pendana? Enggak mungkin, karena enggak saya pakai. Tetapi si pendana ini kan pasti sudah merasa, saya udah berdana, selesai. Jadi dia mengharapkan buah dari berdana itu misalnya. Ya tentu nggak akan berbuah karena tergeletak saja. Kemudian bagaimana reaksi penerima? Ini terlepas dari penerimanya adalah versi kitab suci, adalah versi-versi di mana orang-orang suci. Saya tidak membahas orang suci, tapi kita melihat bagaimana reaksi penerima. Apakah si penerima kebaikan ini menerima dengan senang hati, atau menerima dengan biasa saja, atau bahkan menerima dengan ogah-ogahan? Tentu ini juga akan mempengaruhi bagaimana dana itu akan berkembang dan berbuah. Jadi nggak sesimpel ini. Ada orang dikasih dana biasa saja, ada yang mengingatnya seumur hidup. Nah ini saya ada cerita, ada seorang ibu-ibu yang rumahnya hanya, orang Jawa bilang rumah gedek. Rumah gedek itu dari bambu, jadi dindingnya bambu. Jadi dia hanya sepetak, seperti hanya sebuah kamar, cukupnya hanya sebuah kamar, bahkan untuk kamar mandi pun nggak cukup. Jadi rumahnya itu rumah gedek, sampai tua dia nggak mampu bikin rumah. Sampai suatu hari ada seorang yang berhati mulia, dia kemudian menawarkan kepada ibu-ibu ini yang sudah jadi nenek-nenek untuk membangunkan rumah itu. Meskipun kemudian ya ketika saya bertamu ke rumah ini kemudian dia bercerita bahwa rumah ini dibangunkan oleh seorang donatur yang tidak pernah mau menyebut namanya. Jadi dia bahkan nggak tahu namanya donaturnya siapa, tapi dibangunkan. Dan saya lihat itu rumah meskipun hanya sepetak dan nggak ada kamar mandi dalam, dan dia tetap mandi di luar ya, tetapi dia menerimanya dengan bahagia. Dan dia bercerita terus kemana-mana, setiap orang diceritain, dia bahagia sekali. Tuhan akhirnya mendengarkan doanya, dikasih rumah melalui donatur yang nggak mau disebut namanya. Nah, dia membawa kebahagiaan ini sampai mati. Semua orang yang dia temuin diceritain. Coba Anda bayangkan, Anda mencari seseorang yang menerima dana Anda kemudian mengingatnya sampai mati, itu juga tidak gampang, ya kan? Sama dengan tidak gampangnya ketika Anda melakukan berdana dan Anda mengingatnya sampai mati. Saya yakin Anda semua juga lupa, banyak lupa Anda melakukan perbuatan apapun karena tidak ada kesan. Nah ini, jadi melakukan perbuatan baik pun itu juga harus dengan kebijaksanaan, dengan cara-cara yang tepat. Kemudian apakah Anda juga sudah melakukan kebaikan ini dimulai dari rumah dulu misalnya.
Karena banyak sekali juga, misalnya ada suami yang sibuk berdana di luar, kemudian istrinya protes, papa ini banyak berdana di luar, rumah aja nggak diurusin, padahal rumah kekurangan, tapi dibela-belain untuk berdana di luar hanya demi, ya entahlah, hanya demi mungkin karma baik, biar berdua atau apa, supaya nanam karma baik yang lebih besar. Dia menganggap bahwa berdana di luar lebih besar karma baiknya daripada berdana di dalam. Padahal sebenarnya ketika Anda melakukan kebaikan di luar tetapi kemudian Anda berantem di dalam internal rumah tangga Anda, ini sesuatu yang tidak tepat. Penuhi dulu kewajiban di rumah baru keluar. Jadi jangan terbalik-balik. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan, saya sudah banyak melakukan berdana, kemudian melakukan baca parita, kemudian function dan sebagainya, ini saya kembalikan ke Anda. Kualitasnya seperti apa, sehingga Anda sendiri yang tahu kualitas dari kebaikan itu. Apakah Anda berdana sepenuh hati? Apakah Anda berdana hanya kejar target? Apakah Anda berdana itu hanya sekedarnya, atau mungkin karena ikut-ikutan teman atau gengsi lah, teman pada berdana masa saya nggak berdana misalnya. Kemudian function juga sama, itu semua banyak faktor. Sehingga nggak bisa serta-merta dikatakan bahwa apa yang kita tanam sudah pasti kita panen. Ketika mau berdana, lakukanlah dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan raga, dengan cinta kasih, dengan konsentrasi fokus yang jelas. Anda berdana kepada sesuatu yang menghargai Anda, yang menerima dengan senang hati, itu jauh lebih bermanfaat daripada Anda berdana kepada mereka yang bahkan tidak memahami manfaat dana itu. Ya. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.